Dalam satu hari, jumlah tangkapan ikan patin yang bisa dipanen mencapai 15 ton. Wadidaw! Daerah ini memang menjadi salah satu sentra kerbau terbesar di Sulawesi Tengah. Jumlah kerbaunya mencapai ribuan ekor. Tuh, lihat aja. Banyak banget kan? Asiknya bisa terbang barengan. Kompak banget sih kalian, Sob. Otan sampai terpesona melihatnya. Adik-adik, hayo yang tertib ya. Tenang. Semua bakal kebagian foto sama Dolpino kok. Ayo, dua. Tapi kok kalian malah nyemplung ke air sih? Udah gitu bawa ember lagi. Gimana mau selfie sama Dolpino coba? Oh, ternyata anak-anak sekolah ini lagi rebutan nangkep ikan toh. Kirain mau jumpa fans sama Dolpino. Kalian lagi lomba tangkap ikan apa sih? Seru bener kayaknya. Sebentar deh. Kayaknya Dolpino gak asing sama sobat air ini. Waduh, ini kan si ikan patin yang punya patil. Weh. Bisa bahaya kalau sampai kena anak-anak nih. Tetap waspada ya teman-teman. Dolpino gak mau kalian semua terluka. Loh, kok mereka malah gak ada takut-takutnya sih? Yang ada malah pada santuy nangkepin ikan. Weh. Sepertinya ada yang gak beres nih. Detektif Dolpino harus segera beraksi. Oh alah, pantes saja anak-anak ini santuy. Ternyata patil sobat Dolpino ini sudah dipotong semua teman. Syukurlah. Patil sobat Dolpino ini dipotong bukan tanpa alasan. Karena kolam ini diperuntukkan sebagai edukasi untuk anak-anak sekolah. So pasti harus aman ya. Jangan sampai ada anak-anak yang terluka. BTW nih, patil yang dipotong gak akan menyakiti dan mengganggu pertumbuhan si ikan kok. Jadi tenang saja teman. Teman, ngomong-ngomong soal patil si ikan patin, Dolpino jadi penasaran deh sama penampakannya. Kita ceki-ceki yuk. Coba kalian perhatikan sepasang sirip dada yang terletak dekat mata mereka. Sirip ini tersusun dari jari-jari lunak berjumlah 13 ruas dan satu jari-jari yang keras. Nah, ruas yang keras inilah yang dapat berubah menjadi senjata yang disebut patil teman. Patil adalah senjata yang harus diwaspadai para peternak saat panen ikan patin. Sebab jika patil terkena kulit bisa menimbulkan rasa nyeri, pusing, bahkan sampai demam. Kalau nggak percaya, Dolpino akan buktikan betapa tajamnya patil ikan tidak bersisik ini. Sudah siap semuanya? Tuh kan. Hanya dengan gerakan sekali saja, balon ini bisa langsung pecah. Kebayang dong kalau itu adalah tangan atau kaki kita. Jangan sampai deh. Balon tadi bisa meletus karena tertusuk patil sobat Dolpino ini teman. Jadi perlu Dolpino ingatkan sekali lagi ya, bahwa kita harus sangat berhati-hati saat melakukan panen. Minum cappuccino di bawah pohon tin. Yuk ikut Dolpino ke kampung patin. Berangkat! Teman, tahu gak sih kalau di desa Koto Masjid, Kabupaten Kampar Riau, setiap rumahnya pasti deh ada kolam ikannya. Saat masuk ke desa ini, mata kita akan dimanjakan dengan hamparan kolam yang berisi ikan patin. Weh. Di sini jadi primadona ya kamu sob. Hebatnya lagi, dalam satu hari
jumlah tangkapan ikan patin yang bisa dipanen mencapai 15 ton. Wadidaw! Itu artinya pemasukan warga di Kampung Patin bisa lebih dari 200 juta per hari. Bau-bau cuan nih. Teman, bukan tanpa alasan kalau kampung ini bisa memproduksi 15 ton ikan dalam satu hari. Sebab mulai dari bibit, pembesaran, hingga panen, semuanya ada di sini. Paket lengkap deh pokoknya. Wets, gak cuma dipanen lalu dijual dalam kondisi segar saja loh. Tapi warga di sini juga aktif dalam mengolah ikan patin. Sampai-sampai limbahnya pun diolah untuk pakan ikan lagi. Keren kan? Nah, sekarang Dolpino mau ajak intip kolam mama papa patin yuk. Let's go! Widih, gede-gede banget kan induk patinnya. Mentang-mentang yang nyemplung kakak cantik, sekali tarik jaring, puluhan induk patin langsung ngumpul tuh. Ya udah deh, sabar ya dek ya. Teman, di kolam indukan ini, sel telur dan sel sperma ikan patin diambil untuk proses pemijahan. Jadi jangan heran ya, kalau sobat-sobat Dolpino ini adalah bibit unggul yang super cakep. OMG, ikannya banyak banget. Kalau dihitung-hitung sih, jumlahnya bisa puluhan. Wadidaw. Lihat teman, sampai butuh 8 orang di satu kolam untuk panen. Karena kolamnya yang luas, teknik panen di sini menggunakan jaring yang sangat panjang. Biasanya ikan patin baru bisa dipanen jika sudah berusia 5-6 bulan. Sementara bobot ideal per satu ekornya adalah 1 kilogram. Tapi kok sobat Dolpino di sini nampak jauh lebih gemoy ya? Ya jelas dong, karena bobot ikan patin di sini bisa mencapai 2 hingga 3 kilogram per ekornya. Super duper jumbo ya. Oh ya teman, di kampung ini ada cara unik untuk menghitung seberapa banyak patin yang didapat. Setiap ember yang berisi patin akan ditimbang rata-rata memiliki berat 45 hingga 50 kilogram. Wah, sekarang udah lebih dari 10 ember nih. Itu artinya kita sudah berhasil panen sekitar 450 kg ikan patin. Jos gandos paman. Ikan-ikan ini selanjutnya akan dibawa paman menuju ke berbagai daerah, baik di sekitaran Riau sampai ke Sumatera Utara. Loh, kok jauh banget sih? Memangnya mereka nggak pada mabuk darat tuh? Sobat Dolpino ini termasuk hewan yang kuat. Ia mampu bertahan hidup meskipun dengan oksigen yang sedikit. Jadi, mau dikirim keluar kota hidup-hidup pun aman ya. Mantap jiwa. Abang, kakak, siapa yang suka sale ikan? Coba angkat tangannya. Orang Riau memang gak asing dengan menu yang satu ini. Sale ikan atau ikan asap adalah salah satu menu yang disukai masyarakat Riau. Karena tingginya permintaan sale ikan, Kampung Patin juga menjadi salah satu produsen sale terbesar loh. Canggih! Hampir setiap hari mereka melakukan proses pengasapan ikan patin ini teman. Ikan patin yang dipilih untuk jadi salai berukuran 5 ekor per 1 kilogramnya. Kunci keberhasilan untuk membuat salai ikan ada pada proses pembersihan. Setelah dibersihkan, ikan patin akan disusun di atas para-para atau tampah besar. Nah, ini dia proses yang membutuhkan kesabaran tingkat dewa, yaitu pengasapan. Karena proses ini bisa memakan waktu 8 jam di bawah api yang sedang. Tada! Ini dia kuliner andalan yang bisa bikin lidah kalian bergoyang. Apalagi kalau bukan ikan asap kuah santan. BTW nih, jangan ragukan manfaat salai ikan ini teman. Selain tidak mengandung minyak, salai ikan juga mengandung sumber vitamin D dan dapat menjaga kesehatan jantung. Udah sehat, enak lagi. Ayo makan ikan.
Teman, info dari intel sebelah ya. Katanya ikan patin dan dori adalah ikan yang sama loh. Apa iya semirip itu? Kita cek faktanya yuk bareng detektif Dolpino. Lanjut. Selama ini ikan patin sering disamakan dengan ikan dori teman. Karena sepintas kedua daging ikan ini terlihat sama jika dipotong filet. Padahal faktanya kedua ikan ini sangat berbeda loh. Dari bentuknya aja beda jauh kan? Kayak bumi dan bulan. Ikan dori merupakan ikan air laut, sedangkan patin adalah ikan air tawar. Biasanya ikan patin memiliki bau yang khas atau biasa disebut bau lumpur. Bener gak nih? Walau begitu, ikan patin mempunyai lemak baik dan rendah kolesterol. Dan yang gak kalah penting, harga patin tentu lebih ekonomis dari dori. So pasti ini jadi favorit para bunda kan? BTW nih, kenapa sih ikan patin identik banget dengan kota Riau? Shh, Dolpino kasih tahu asal usulnya ya. Alkisah di tanah Melayu hiduplah seorang nelayan bernama Awang Gading. Suatu ketika ia tak mendapatkan satu ikan pun. Kemudian ia bergegas pulang, lalu mendengar tangisan bayi perempuan. Singkat cerita, bayi perempuan ini diasuh hingga dewasa, kemudian dipersunting oleh pemuda bernama Awangku Usop. Gadis ini menerima lamaran sang pemuda dengan syarat, jangan pernah memintanya untuk tertawa. Satu waktu melihat tingkah lucu anak bungsunya, sang suami tertawa dan meminta istrinya untuk ikut tertawa. Tapi saat sang istri tertawa, terlihat insang dari dalam mulutnya. Ia pun menangis dan berlari ke sungai. Kemudian berubahlah ia menjadi seekor ikan. Sang suami pun merasa sedih dan menyesal. Dan sejak saat itu orang-orang menyebut istrinya ikan patin. Pernikahan pada umumnya, mahar hanya berupa seperangkat alat sholat, uang, dan perhiasan. Tapi di desa Sungsang Banyuasin, Sumatera Selatan, beda cerita nih. Mereka memiliki tradisi kalau calon pengantin pria harus menebus kerbau dengan harga yang fantastis. Gimana enggak? Satu kerbau harus ditebus dengan harga 100 juta rupiah. Wih! Menurut warga, tradisi kebudayaan ini sudah ada sejak tahun 1990. Beda di Sumatera, beda juga di NTT teman. Saat melakukan pernikahan, tradisi upacara mereka disebut belis. Belis sendiri adalah prosesi upacara dengan mas kawin atau mahar berupa hewan ternak. Yang paling populer dan punya nilai yang tinggi adalah kerbau teman. Namun, lagi-lagi gak sembarang orang yang bisa mempersembahkan kerbau sebagai mahar. Keren banget ya, maharnya gak tanggung-tanggung, tapi kerbau, cakep. Nah, kalau di Toraja, Sulawesi Selatan, kerbau memang dianggap sebagai salah satu hewan yang sakral teman. Di berbagai upacara adat, kerbau selalu hadir sebagai simbol kesejahteraan. Bahkan di acara pernikahan sekalipun, kerbau hadir sebagai mahar utama. Jumlah kerbau sebagai mas kawin juga beragam, antara 1 hingga 13 ekor, tergantung dari strata sosialnya. Wah, kalau satu ekornya saja sudah mencapai puluhan juta, gimana kalau sampai 13 ekor ya? Otan pusing deh ngitungnya. Teman, di antara tradisi-tradisi yang menggunakan kerbau sebagai mahar, ternyata ada maksud dan tujuannya loh. Kerbau ternyata memiliki banyak manfaat bagi keluarga, terutama di bidang ekonomi. Kerbau bisa dimanfaatkan tenaga dan susunya. Belum lagi jika dipelihara, kerbau akan beranak pinak dan jumlahnya terus bertambah. Nah, jadi jika ada kebutuhan mendesak, kerbau bisa dijual dengan cepat karena memiliki nilai yang tinggi. Oh iya, mahar kerbau juga bisa sebagai simbol jika calon pengantin wanita sangat dihargai oleh calon pasangannya. Ayo, siapa nih nanti yang mau nikahnya dikasih mahar si kerbau?
Mahar, di Desa Banyubiru Kabupaten Ngawi, Jawa Timur juga ada tradisi yang melibatkan kerbau. Nama tradisinya adalah Gumbraan Mahesa, teman. Pelaksanaan tradisi Gumbraan Mahesa menjadi salah satu bentuk ungkapan rasa syukur para petani dan peternak kerbau. Tradisi ini sudah menjadi ritual tahunan saat musim panen tiba. Cakep! Selain kerbau, acara juga diisi dengan penyajian tumpeng lengkap dengan berbagai lauk pauknya. Meriah banget ya acaranya. Besok-besok undang Otan lagi ya. Nah, kalau di Poso Sulawesi Tengah, Sobat Otan ini punya cerita apa ya? Kita tengok yuk. Wah, jernihnya. Ini toh yang namanya Danau Poso. Perkenalkan teman, mereka adalah Sobat Otan si kerbau dari Desa Tokilo, Sulawesi Tengah. Daerah ini memang menjadi salah satu sentra kerbau terbesar di Sulawesi Tengah. Jumlah kerbaunya mencapai ribuan ekor. Tuh, lihat aja, banyak banget kan? Kalau pagi hari kayak gini, biasanya mereka akan berkumpul di pinggir danau untuk berendam. Hei, kamu kenapa Sob? Kenapa kamu ngejar-ngejar paman itu? Ada dendam apa kamu sama si paman emangnya? Sudah, jangan ganggu paman itu lagi ya. Kasihan tuh sampai ketakutan gitu. Otan, tahu nggak? Kerbau di daerah ini tidak punya kandang. Ini dia kandangnya. Dari ujung sampai ke ujung. Nah, kalau ada orang asing datang, dia bukan menyerang ternyata. Dia lebih melihat ke botol air ini, dia kira air garam. Jadi dia suka banget sama air garam. Nah, lihat ya. Kelihatan. Nah, kalau kita nggak mau dia terlalu dekat, angkat tangan satu aja. Udah. Kita syuting dulu ya. Oke. Oh, rupanya mereka terbiasa diberi air garam dengan botol, teman. Makanya siapapun yang membawa botol serupa pasti akan langsung dihadang oleh mereka. Berarti daya ingat kalian oke juga ya. Air garam merupakan salah satu sumber mineral yang baik untuk kesehatan tubuh kerbau. Tidak hanya untuk menambah nafsu makan, air garam juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh mereka loh. Tubuh kerbau tidak bisa memproduksi mineral secara alami, teman. Jadi untuk asupan tambahan, para pemilik kerbau akan datang setiap hari untuk memberi air garam. Kerbau yang sering didatangi pemiliknya akan jadi lebih jinak dan tidak takut pada orang yang baru mereka kenal. Sedangkan kerbau yang jarang dikunjungi pemiliknya akan terlihat lebih waspada dan takut sama orang baru, teman. Jadi jangan so akrab sama kawanan kerbau ini ya. Gak mau kan kalian diserang oleh ribuan kerbau berukuran jumbo seperti ini? Iyo, apa yang sedang kalian lakukan? Jorok tahu? Aduh, segitunya amat doyan sama air garam. Sampai sisa-sisa di muka temennya dijilatin gitu. Ampun deh. Loh? Pada mau kemana, Sob? Otan tahu ini. Iya, ini sudah siang. Apalagi kan kalau bukan mau cari makan. Tuh kan, apa Otan bilang? Di sini terdapat 300 hektar padang rumput, teman. Artinya di sini semua bebas digembalakan dan berlimpah rumput gratis. Woohoo! Makan all you can eat kamu, Sob. Pantesan gemuk-gemuk gitu ya.
Pasti setiap hari mereka hanya sibuk makan dari pagi sampai malam. Kerbau di sini memang diternak tanpa kandang atau dilepas liarkan. Dengan dilepas liarkan di padang rumput, kerbau bisa mendapat beragam makanan yang mereka suka. Sobat Otan dari Desa Tokilo ini adalah kerbau dengan kualitas tinggi, teman. Ukuran tubuh dan tanduknya saja besar banget. Berat tubuhnya bisa mencapai 500 hingga 800 kg loh. Gede kan? Kerbau-kerbau ini biasa dikirim ke daerah Toraja loh teman. Jadi gak usah diragukan lagi soal kualitasnya ya. Kerbau Tokilo sebagian besar berwarna abu-abu seperti kerbau pada umumnya. Tapi ada sebagian kecil yang berwarna putih alias bule. Kerbau bule memiliki bulu putih agak pink dan mata yang berwarna pink. Meskipun bule, ternyata ketika dijual, harga kerbau ini jauh lebih murah dari kerbau biasanya, teman. Jika kerbau biasa bisa mencapai harga 50 juta per ekor, kerbau bule hanya belasan juta rupiah saja tuh. Hal ini yang membuat sebagian besar masyarakat Desa Tokilo kurang senang ketika kerbau mereka melahirkan kerbau bule. Bagi mereka, kerbau bule kurang berharga dibandingkan kerbau biasa. Kasihan banget kamu, Le. Tapi setidaknya kamu tetap berharga kok di mata Otan. Kalau kerbau bule tidak diharapkan kehadirannya, berbeda dengan kerbau bule yang satu ini. Kerbau bule dengan corak hitam dan putih atau biasa masyarakat Toraja memanggilnya kerbau belang atau tedong bonga merupakan kerbau dengan nilai jual yang paling tinggi. Sobat Otan ini mahalnya bukan main. Harganya ratusan juta, bahkan bisa sampai 1 miliar rupiah, teman. Auto tajir nih kalau punya tedong bonga. Gak heran kalau ada yang punya kerbau belang, pasti mereka sudah disimpan atau dirawat di kandang di dekat rumahnya, supaya tidak ada yang berani mencurinya. Meski ada ribuan ekor, kerbau-kerbau di Desa Tokilo tidak ada yang dicap atau dipotong sedikit telinganya sebagai tanda pengenal. Soalnya kalau dicap atau dipotong telinganya, harga jualnya jadi lebih rendah, teman. Tapi jangan khawatir, setiap pemilik kerbau di desa ini bisa membedakan kerbau milik mereka hanya dari wajahnya saja. Duh, gimana ngebedainnya ya? Kayaknya mereka semua sama. Sekarang aku mau antar Bapak ini, kita ngecek yang sakit ya Pak? Iya. Ya, ngecek kondisi-kondisi kerbau, barangkali ada yang sakit, bisa diurus sama Bapaknya. Kita harus naik motor guys, jauh banget. Untuk mengontrol ribuan kerbau di sini, para pemilik saling bergantian berpatroli untuk mengecek kesehatan kerbau-kerbaunya. Karena luasnya mencapai ratusan hektar, alhasil paman di sini biasa berpatroli menggunakan motor. Karena kalau berjalan kaki, yang ada nanti bisa gempor ya teman. Wah, ini bangkai nih Pak. Wah, apa itu? Sepertinya kita terlambat teman. Ini karena sakit kah? Di sini sudah ada beberapa tulang belulang kerbau. Ada juga kerbau yang kena racun di sini ya. Ya, hal ini bisa saja terjadi ya teman. Apalagi mereka diternak liarkan tanpa kandang. Meskipun sering dicek kesehatannya, tapi karena jumlahnya ribuan, pasti ada saja 1-2 ekor kerbau yang lolos dari pantauan. Semoga saja tidak ada kejadian seperti ini lagi ya. Tapi kok... Loh? Kok kaki Sobat Otan dijerat? Apa yang paman lakukan? Ayo lepaskan! Dia tidak bersalah, paman. Otan kira paman-paman ini orang baik, tapi ternyata dia memanfaatkan air garam kesukaan kerbau untuk mencoba menjebaknya. Lihat, dia sampai tidak bisa bergerak karena sudah diikat dan ditarik menjelang seperti ini.
sabar Sob, Otan coba cari bantuan. Loh, kok kamu bangun lagi Sob? Kamu gak apa-apa? Terus kenapa kamu gak coba kabur? Oh alah, ternyata benar. Kerbau itu memang milik pamannya itu teman. Kerbau ini sengaja ditangkap dan dipasangkan tali karena memang sudah ada yang mau beli. Gak mungkin kan pembelinya disuruh datang ke tempat penggembalaan seperti ini? Satu, dua, tiga. Yuhuhuhu! Asiknya bisa terbang barengan. Kompak banget sih kalian Sob. Otan sampai terpesona melihatnya. Otan jadi pengen ikutan terbang juga. Tapi bagaimana mungkin? Otan kan gak punya sayap. Sob, Otan nebeng dong. Lepas dari kandang, merpati langsung melesat terbang tinggi. Mereka berkelompok berputar-putar di atas langit, seperti sedang melihat pertunjukan akrobatik ya teman. Berputar di atas bukan berarti mereka kebingungan. Justru situasi ini jadi penanda kalau mereka sedang membaca situasi sebelum menentukan arah kemana mereka harus pergi. Nah, tiba juga di tempat tujuan. Ratusan merpati pos yang tadi terbang bersama akan pulang ke kandangnya masing-masing. Mereka akan masuk ke dalam kandang melewati finish line. Saat merpati melewati landing board, ring akan otomatis terdeteksi secara real time di alat ini. Mulai dari jumlah merpati yang masuk, nomor ring, semuanya terbaca lengkap. Wih, canggih juga ya ternyata. Siapa paling cepat masuk kandang dengan perhitungan jarak dibagi waktu, dialah pemenangnya. Kecepatan terbang merpati mencapai 90 km per jam. Ini mengalahkan si raja hutan loh teman, karena singa hanya mampu berlari 80 km per jam. Cuakep. Meski terbangnya bisa ngebut dan jauh banget, tapi merpati nggak takut nyasar teman. Ia punya rahasia untuk kembali pulang tanpa salah alamat. Rahasia itu terletak pada paruhnya. Struktur paruh burung merpati menyimpan partikel besi yang berfungsi sebagai kompas yang dapat menganalisa medan magnet bumi. Alhasil, burung merpati dapat menemukan jalan pulang dengan selamat sampai tujuan. Cuakep. Teman, merpati memang sangat cerdas dan mudah untuk dilatih. Makanya gak heran kalau banyak ajang perlombaan unggas ini. Emang apa sih daya tarik sobat Otan yang satu ini? Coba deh kita tes kemampuan terbangnya ya. Hola, Kak Gaby siap sedia bantu Otan untuk buktiin betapa kerennya merpati kalau lagi terbang. Cuakep. Ya, lorong bambunya emang gak panjang sih teman. Tapi karena kecerdasannya, sobat Otan bisa dilatih untuk terbang melewatinya. Cuakep. Biasanya merpati yang udah jago seperti ini akan dilombakan jadi merpati kolong yang mampu mendarat sempurna meski ada kolong atau penghalang lainnya. Apa? Kurang menantang? Wait, sabar saudara-saudara. Kalau gitu, Kak Gaby akan bikin challenge ini semakin menantang.
Lorong bambu ini sudah ditutup dengan kain hitam. Otan sengaja sisain sedikit celah agar si merpati bisa terbang tepat di tengah celah ini. Gimana? Udah cukup sulit kan? Baiklah, kita mulai ya. Ups, ia berhasil melewati celah kain, teman. Tapi, coba kita lihat ulang ya. Tuh kan, kakinya hampir tersangkut. Kurang fokus kamu, Sob. Ayo, Otan kasih kesempatan sekali lagi deh. Cakep. Keren banget kan aksinya? Buat teman di rumah yang pelihara merpati, coba deh latih kemampuan terbangnya dengan beberapa rintangan seperti ini. Pastinya skill terbangnya jadi lebih jago dari burung lain. Dijamin jadi burung jawara deh.